ketika menjadi ibu, saya akan memilih untuk menyusui bayi saya. Karena seperti yang kita tahu, ASI adalah makanan terbaik yang bisa kita berikan kepada bayi kita. Dulu waktu anak saya baru dilahirkan, saya kasih susu eksklusif sampai dengan 2 tahun. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi anak saya ASI eksklusif selama 2 tahun. Namun jika tidak memungkinkan, saya akan berlapang dada memberi anak saya support atas pertimbangan dokter spesialis anak. Menyusui, karena dari awal saya hamil sampai saya melahirkan, saya memang pengen menyusui langsung bayi saya. Untuk saya sebenarnya saya pengen ngasih anak saya ASI eksklusif ya, yang sampai 2 tahun itu. Cuman beriring jalannya waktu, saya menyerah. Selama masih bisa memberikan ASI, saya pilih menyusui. Aku prefer ngasih ASI eksklusif kalau untuk bayi aku yang baru lahir. Saya memilih menyusui. Kalau kita sudah menjadi ibu, tentunya aku akan memberikan ASI. Kenapa sih memberikan ASI? Karena ya pastinya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak, dan untuk mencukupi 1000 hari pertama anak, ya aku akan memberikan ASI secara eksklusif. Saya memilih untuk menyusui. Aku memilih untuk menyusui. Kenapa? Karena aku memang bercita-cita aku mau menyusui anak aku. Tapi aku juga sempat ada plan B juga untuk memberikan anak aku formula. Kenapa? Kalau misalnya memang badan aku tidak memungkinkan untuk kasih ASI, waktu itu juga aku udah mempersiapkan untuk kasih formula. Saya memilih untuk menyusui karena ASI mengandung gizi yang lengkap, mencegah diare, penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman penyakit, dan pengeroposan gigi. Menyusui alasannya karena menyusui itu gratis, praktis, dan banyak sekali manfaatnya. Aku tim menyusui. Memberi ASI kepada anak saya. Karena memang kalau saya pribadi ya berpikir saya itu bisa menghasilkan ASI, kenapa tidak? Jadi saya kasih, tapi nggak ada salahnya juga dengan memberikan susu formula kalau menurut saya. Jadi yang penting nyaman di ibunya, dan yang paling terpenting itu adalah anaknya sehat. Tentu saya memilih untuk menyusui anak saya daripada memberikan susu formula. Alasannya karena saya juga ingin memberikan yang maksimal untuk anak saya. Saya tahu bahwa ASI itu punya kandungan gizi yang seimbang, sehingga saya tidak perlu khawatir soal kandungan gula, karena memang udah di-setting gitu kan kayaknya dari sananya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, itu tidak menjadi masalah. Kita harus melihat situasi dan kondisi tertentu, karena memang ada ibu-ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif karena kondisi tertentu. Menurut saya, menyusui adalah kewajiban. Menyusui itu kewajiban karena merupakan hak yang dimiliki seorang bayi. Kegiatan menyusui itu adalah kewajiban. Lebih kepada kewajiban dan pilihan sih sebenarnya. Menyusui itu sebenarnya hak buat anak ya gitu, karena kita kan secara alami itu memproduksi ASI, jadi anakku tuh berhak mendapatkan ASI aku, jadi wajib. Tapi wajib itu juga ya ada jangka waktunya, jadi setelah itu ya nggak perlu seterusnya bisa lanjut ke susu formula. Itu adalah hal yang wajib untuk kita sebagai seorang ibu. Agak bingung juga ya jawabnya, karena ada suatu kondisi di mana seorang perempuan itu nggak bisa menyusui anaknya karena satu dan lain hal gitu. Menyusui itu pilihan. Kenapa? Karena memang balik lagi ke ibunya, ke kebutuhan terhadap anak. Menyusui bisa dikatakan wajib ya. Menyusui adalah sebuah kewajiban. Menyusui itu adalah kewajiban. Itu pilihan sih, apapun itu pilihan kita sebagai ibu, yang penting itu yang terbaik untuk anak kita. Menyusui adalah sebuah kewajiban jika si ibu mampu dan bisa menyusui anaknya selama 2 tahun lamanya. Menyusui itu kewajiban. Bukan berarti kalau kita tidak memberikan ASI, kita tidak bisa disebut sebagai ibu. Tapi ada baiknya juga dilihat dari sikon ibunya dulu. Apakah setelah melahirkan dia bisa memberikan ASI atau tidak?